Bagaimana meyakinkan orang yang saat ini terperdaya dengan nilai itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita meyakinkan, ya tentu saja dengan bayinah, ya dengan argumen juga. Pertama gini, kalau kita bahas tentang satu hal, meyakinkan orang selalu kita bisa yakinkan secara tiga hal. Pertama secara historis, yang kedua secara empiris atau logis, yang ketiga secara normatif. Nah, itu mau dibedah yang mana dulu? Oke, kita bahas tentang bahwa seorang muslim itu wajib punya pemimpin muslim dan wajib pemimpinnya menerapkan Islam. Kita lihat pertama, secara historis. Secara historis, coba lihat. Ada nggak pernah secara historis kaum muslimin dipimpin oleh orang kafir? Sebutin satu, ada nggak? Kaum muslimin itu dipimpin oleh orang kafir. Rasulullah, ba'da Rasulullah siapa? Abu Bakar. Ba'da Abu Bakar siapa? Ba'danya Umar siapa? Utsman. Ada nggak yang kafir di sini? Nggak ada ya. Berarti kalau seandainya antum ridho dengan pemimpin yang non muslim itu, yang kafir itu, berarti entah antum lebih hebat daripada para sahabat, gitu kan? Atau antum menyelisih semua sahabat itu. Secara sejarah itu, nggak ada sejarahnya seperti itu. Dan nggak ada sejarahnya, kecuali sejarahnya adalah mereka tidak ridho dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, secara logis teman-teman sekalian, secara logis ya, kita bahas tentang kepemimpinan orang yang non muslim atau orang kafir. Kira-kira mereka ngerti nggak urusan kita? Urusan kita mereka ngerti nggak? Tentang masalah kurban aja sudah salah. Mendefinisikan misalnya kemarin tentang kafir dan iman aja sudah salah. Ngomongnya seperti apa? Harusnya kamu salahin Tuhan dong, kenapa nggak kasih saya hidayah kan gitu kan? Nah itu yang kayak gini itu secara logika urusan kita itu kita yang ngerti. Urusan kita ngerti dan kita yang lebih memahami. Bahkan Rasulullah saja ketika memimpin Madinah, beliau mengangkat majelis umat pertimbangan itu dari non muslim, karena non muslim lebih memahami urusan mereka. Maka Rasul meminta pertimbangan non muslim untuk menghukumi bagaimana mereka itu, gitu kan ya. Lah kalau muslim mayoritas dipimpinnya minoritas yang nggak ngerti urusan kita seperti apa, secara logis itu aneh. Yang ketiga, secara normatif, antum mau berapa banyak ayat dan antum mau berapa banyak hadis dan antum mau berapa banyak pendapat ulama, gitu loh maksudnya. Ada kemarin di Facebook saya juga gini, Ustaz coba baca baik-baik arti kafir itu apa, arti muslim itu apa. Nah itu dibelokkan lagi ke sana. Coba baca surat Al-Baqarah 62. Saya bilang kok nggak kreatif banget ya, dari dulu itu aja dijadikan dalil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Sobiin yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka masuk dalam surganya Allah. Kan ada kata-kata beriman. Beriman itu artinya apa? Ulama sudah menafsirkan, artinya masuk Islam. Jadi bagaimana maksudnya? Yahudi yang masuk Islam, yang Nasrani yang masuk Islam, Sobiin yang masuk Islam, itu akan masuk pada surganya Allah. Tidak tertutup pada mereka pintu taubatnya Allah. Kalau mereka mau bertaubat, maka ketika mereka mau bertaubat, Allah sediakan surga bagi mereka. Itu sudah sesuatu yang biasa. Dan yang namanya kafir sudah jelas. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu ada dua. Satu ahli kitab, dua orang musyrik. Lah berarti kalau nggak ahli kitab berarti musyrik. Kalau nggak mau dibilang ahli kitab ya berarti musyrik. Ya sudah, nggak ada yang lain. Nah itu kan namanya istilah. Dulu ketika saya masih non muslim, saya ketemu Ustaz Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim juga jelasin, iya dalam pandangan Islam kamu kafir. Saya juga agak tersinggung awalnya, kok kafir sih? Nah tapi setelah lihat, lo terus kalau nggak kafir terus diomong apa? Non muslim, goyrol Islam gitu. Ya sama aja, goyrol Islam adalah kafir. Ya kafir juga. Nah jadi itu suatu istilah biasa, tidak terkait dengan ras, tidak terkait dengan apapun. Coba antum lihat wajah saya baik-baik. Coba antum lihat wajah saya baik-baik. Ini wajah muslim atau kafir? Muslim kan? Nggak ada di antara bilang kafir kan ibadah. Jadi nggak ada urusannya dengan ras. Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Ya itu adalah muslim dan kafir itu pengakuan terhadap Allah. Gitu loh maksudnya. Sudah selesai, itu istilah. Nah artinya adalah tadi secara logis, secara empiris, secara historis yang memang tidak boleh. Gitu loh ceritanya. Dan harus diterapkan sistem Islam karena memang begitulah yang diperintah oleh Rasulullah.